ngobrol dengan teman-teman yang sudah sukses juga, sampai duduk di majelis-majelis taklim, tablik akbar, apapun itu, dekat-dekat dengan para ulama, bertanya kepada mereka. Pertanyaan saya simpel aja, Ustadz, ajengan, Kiai, Habib atau siapapun itu, saya Ray, saya seorang entertainer, saya ingin sukses, bagaimana caranya? Tentunya sukses dunia akhirat, gitu kan? Ya mereka kasih tahu begini. Kamu harus begini kan. Dunia itu ini, kesuksesan itu ini, gitu kan. Akhirnya udah saya putuskan, oh ternyata kesuksesan itu yang real, yang sahih, yang asli, original, no tipu-tipu, nggak KW gitu kan, adalah sukses yang dikatakan oleh Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang menguasai bumi ini, langit, air, udara, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan Allah mengatakan kemuliaan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. 3 saja. Ini sudah dinas, sudah tidak bisa diganggu gugat, aturan Malikal Mulk, Tuhan, Raja di Raja, gak bisa diubah. Jadi kalau kita mencari kesuksesan di luar 3 ini, gak bisa. Ya mungkin kelihatannya sukses, tapi ujungnya pasti gagal. Pasti ada ujungnya dong. Manusia hidup di dunia 60-70 tahun. Pasti ada ujungnya. Dan ujungnya itu kadang-kadang gak nunggu mati dulu gitu kan. Sebelum mati udah ngerasain. Nah, sukses itu kalau kita beriman kepada Allah. Nah disitulah letak sukses. Maka dari situ saya putuskan, saya sudah kurang lebih 30 tahun waktu itu umurnya, sudah mau 40 tahun, terus saya pikir apakah saya harus mengorbankan 30 tahun ke depan untuk saya mencari-cari, jangan-jangan ada sukses yang lain kali di luar iman kepada Allah gitu. Ngapain kek, misalkan usahalah atau apalah, saya nggak mau. Cukup bagi saya sudah 30-40 tahun ini sudah cukup untuk masa pencarian saya tentang bagaimana caranya sukses. Bukan dunia, sudah cukup pencarian tentang sukses itu sendiri gitu. Karena begini, seluruh manusia, bukan cuma saya, seluruh manusia yang dia tidak gila, itu pasti dan pasti keinginannya cuma satu, dia ingin sukses. Dia ingin sukses, dia ingin bahagia, dia ingin berjaya, apapun status dia. Seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang pegawai, seorang bos, seorang PNS, seorang politikus, seorang atlet, apapun itu, pasti dia ingin sukses. Yang dia lakukan itu sehari-hari adalah menuju kesuksesan yang dia impikan. Nah, bisa kita bayangkan kalau kesuksesan itu adalah kesuksesan yang semu, tidak ada yang menjamin. Sementara sukses dengan landasan iman yang dijamin adalah Tuhan seluruh alam, Allah SWT. Jadi udah, saya gak mau main-main lagi. Meskipun bukan berarti, oh saya udah benar berarti, enggak. Saya hanya merubah arah. Yang tadinya saya pikir kalau jadi seorang entertainer, banyak duit, fasilitas ada, mobil mewah, dan lain sebagainya, itulah sukses. Tadinya saya kan berpikir begitu. Saya rubah arahnya, jadi enggak, sukses itu bukan di situ. Sukses itu kalau saya iman kepada Allah, taat kepada Allah, sholat tadi engke-engke, di awal waktu, di masjid, berjamaah, jangan ngebohong, jangan gibah, jangan ini, apa yang dilarang Allah jangan dibuat, berhenti maksiat, itulah sukses. Karena jaminannya pasti. Orang yang belum sukses, tapi gitu. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
Oh iya, iya, saya juga merasa berdosa ya, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya meminta giri mekar indah ini sama Allah langsung. Saya langsung minta sama Allah, ya Allah, bumi ini milikmu. Saya minta satu petak untuk saya naungi anak dan istri saya daripada hujan dan panas, yang dekat dengan masjid, yang baik lingkungannya, yang baik penduduknya, yang memudahkan saya mentaatimu. Ya gitu kan? Enggak. Karena kalau sudah perkataannya di situ baik, udah cicilan udah nggak baik dong. Maksudnya gitu kan? Maksudnya saya nggak minta kadang-kadang kita kalau doa sama Allah itu muter-muter gitu. Ya Allah, saya punya tanah di Garut, tolong mudahin jual ya Allah. Saya pengen beli rumah di Giri Mekar, ngapain jual tanah dulu di Garut? Minta aja langsung, ya Allah saya pengen beli rumah di Giri Mekar, selesai. Iya kan? Kadang-kadang kita suka yang enggak cicilan, yang enggak ini, udah aja ya Allah minta saya rumah yang memudahkan saya untuk mentaati dan membawakan keberkahan, kebaikan untuk kehidupan saya. Nah, selesai, udah termasuk semua di dalamnya itu, gitu kan? Sudah include. Baik, saya cerita sedikit. Saya pertama kali datang ke sini, ya browsing-browsing dari sebagai macam, karena memang mertua juga dekat di Bina Marga, nyebrang sedikit, ini ada perumahan ternyata, sempat lihat dulu, dan Masya Allah, punten mohon maaf, memang saya agak berat ya dengan cicilan ya, dengan kredit ke bank gitu. Jadi hati ini sebenarnya agak berat. Cuma saya sempat tanya sama Ustadz, sama salah satu guru saya, dan akhirnya beliau memperbolehkan saya pinjam ke bank untuk kredit rumah. Memperbolehkan dengan alasan yang saya punya gitu kan. Sok boleh. Udah akhirnya saya ambil lah. Begitu diambil, gak di-approve sama bank. Gak di-approve gitu kan. Karena kan saya tidak punya kontrak panjang. Kalau sinetron paling cuma 1-2 bulan. Kalau manggung ya 1 event, 2 event. Tidak ada ya kontrak yang 25 tahun tuh gak ada gitu kan. Iya kan? Saat itulah saya malah katakan alhamdulillah. Di satu sisi alhamdulillah saya terlepas gak jadi kredit. Tapi di satu sisi juga saya juga mikir berarti saya gak jadi punya rumah di sini ya kan. Ya, dah saya terusin lagi kembali ke landasan iman yang tadi gitu kan. Kalau Allah izinkan pasti dikasih. Itu lewat mungkin 1-2 tahun. 1-2 tahun saya ngontrak sana sini dulu, ngontrak sana sini dulu. Pada akhirnya ketemu Pak Imam di Bina Marga. Saya lagi ke warung, ketemu Pak Imam. Terus ngobrol, kapan-kapan ngisi di masjid di GMI gitu-gitu. GMI itu apa? Giri Mekar Indah. Saya bilang, saya pernah nyari rumah di sana dulu. Terus dia bilang, Ustadz, kenapa nggak ambil aja? Sekarang masih ada tahap 2 gini. Oh masih ada ya? Ya udahlah nanti saya main-main ke sana. Dah cerita sama Pak Imam yang tadi saya ceritain. Akhirnya disitulah terjadi keajaiban gitu kan. Keajaiban yang luar biasa yang ini cerita sufi, kalau diceritain takutnya nggak percaya. Tapi yang pasti banyak kemudahan dari Allah sehingga akhirnya sampai saat ini saya bisa tinggal di sini. Gitu. Pada intinya ya saya minta sama Allah untuk tinggal di sini itu bukan karena tempatnya atau apa-apanya, tapi memang saya betul-betul ya Allah tempatkan saya di satu tempat yang yang baik, yang memudahkan saya untuk mentaati. Gitu. Iya.
Ya nggak perlu bingung-bingung lah, jawabannya mudah sekali gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan? Sungguh telah Allah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang baik bagimu. Kita bisa tahu bagaimana dulu di Mekah, di Madinah pun sama terjadi gesekan-gesekan antara kaum gitu kan. Antara Bani Hashim, Bani ini, Bani. Dan Masya Allah dalam waktu yang singkat Nabi SAW menjadikan kaum-kaum itu hilang, yang ada hanya dua saja, Muhajirin, Ansar, pendatang dan orang tempatan yang menerima pendatang dengan baik. Dan semuanya ini kembali lagi yang tadi gitu. Kalau kita mengejar kesuksesan dengan landasan iman, ya muaranya ya itu barusan. Kita tidak perlu repot sama tetangga berantem gesekan. Kalau sudah ada iman, ya ngapain mau berantem, kita udah tahu. Contoh begini, Anas bin Malik radhiyallahu an bantu-bantu di rumah Nabi, lagi masih kecil. Terus Anas pecahin entah apa. Terus istri Nabi mau marahin. Terus kata Nabi, jangan dimarahi. Biarkan Allah. Anak cukup dikasih tahu aja, nah hati-hati, udah. Terus maksudnya gimana? Dengan kita meyakini qada dan qadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita itu tidak ada satu perkara pun yang lepas daripada kehendak Allah SWT. Semua terjadi karena Allah. Jadi gini, contohnya begini, kalau di dalam hati kita ada iman, lalu ada tetangga kita nyebelin, orang iman tidak akan katakan intinya dulu.
Ya Allah, dan saya mah digoda ku setan tadi nage alim, gitu teh. Enggak. Tapi apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu kata pun tidak ada kata-kata Adam menyalahkan iblis ataupun setan. Dia salahkan dirinya. Semua nabi begitu. Nabi Muhammad di Taif dilempari, di Mekah diusir mau dibunuh. Malaikat datang dibenturkan 2 gunung. Orang Taif hancur semua. Nabi katakan jangan. Apa yang Nabi katakan? Ya Allah, aku serahkan segala kelemahan. Apapun yang kau kehendaki terserah ya Allah, yang penting kau ridho. Gimana? Coba bayangkan, kalau seluruh penduduk GMI ini beriman demikian, oh Masya Allah, akan terjadi satu peradaban yang luar biasa dahsyat. Amin. Jadi maksud saya, gak perlu cari kambing hitam, gak perlu cari pusing-pusing. Iya kunaon sih si teh kieu, gak usah mikir gitu. Iya. Ya. Ya. Kalau kita belum bisa berguna untuk orang lain, ya minimal-minimal jangan bikin orang lain repot lah. Ya. Yes. Ya. Ya. Insya Allah, amin. 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 Insya Allah. Siap. Apa tuh? Saya. Oh. Insya Allah, insya Allah. Baik. Sebelumnya Ibu Bapak, saya pernah janji, saya mau mohon maaf ya, sebelumnya karena ini halal bihalal juga, mohon maaf lahir dan batin. Dulu saya pernah janji waktu pertama kali ke sini, saya ingin mendatangi seluruh rumah yang ada di GMI. Namun itu belum sempat saya tunaikan. Ya satu sisi dalam kesibukan, satu sisi kita keburu bertemu dengan pandemi ini, ya kan. Saya bisa aja datang, kalau ibu bapaknya nggak mau didatengin kan repot gitu kan. Yang pertama itu sih, yang pasti saya mohon maaf, saya belum sempat, saya dan istri dan anak-anak belum sempat silaturahmi ke rumah bapak dan ibu. Insya Allah di depan keadaan lebih baik lagi, mudah-mudahan Allah beri saya kekuatan dan keluarga untuk silaturahmi ke rumah ibu dan bapak. Amin. Oke. Dua-duanya itulah. Buru gitu. Orang 5 jam 3. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata.
Ku inginkan Dia yang punya setia dan selalu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanahku jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan kau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan kau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku dijadikan kau istriku. Engkaulah bidadari surgaku.